Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Media dari kelas RA3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NIM 612012300097. Di sini saya akan mempresentasikan materi hasil resum dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi pertama yaitu pengantar teknologi informasi, terjun ke dunia teknologi informasi untuk memahami definisi dan sejarahnya, serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Selanjutnya yaitu definisi teknologi informasi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat mencangkup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Nah, yang kedua yaitu dunia digital. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Yang ketiga yaitu pendukung efisiensi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu sejarah teknologi informasi. Yang pertama mulai dari mesin hitung. Teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19, seperti kalkulator mekanik dan kartu punch. Yang kedua yaitu zaman komputer. Pada 1940-an, komputer elektronik modern mulai dikembangkan, membawa revolusi dalam pemrosesan data dan kemampuan komputasi. Yang ketiga yaitu internet dan era digital. Pada 1969, ARPANET pendahulu internet lahir. Di era digital, dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990-an. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah komunikasi. Teknologi informasi menjadi dasar komunikasi modern melalui email, pesan instan, media sosial, dan panggilan video. Nah, yang kedua yaitu belanja online. Teknologi informasi memudahkan kita untuk berbelanja secara online, dari makanan hingga barang elektronik, dengan pengiriman yang cepat dan aman. Nah, yang ketiga yaitu hiburan. Internet dan perangkat digital memungkinkan kita untuk menikmati hiburan seperti streaming musik, film, dan game online. Nah, selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu kolaborasi. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi tim dalam bekerja sama dan berbagai informasi dengan cepat dan efisien. Nah, yang kedua yaitu pemasaran dan penjualan. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas, menjalankan kampanye pemasaran, dan menjual produk secara online. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Teknologi informasi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam strategis bisnis. Selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama adalah keselarasan teknologi dan proses. Menyatukan teknologi yang ada dengan proses bisnis dan tantangan tersendiri dalam implementasi teknologi informasi. Nah, yang kedua yaitu keamanan dan privasi. Resiko keamanan dan privasi data menjadi perhatian penting. Dalam implementasi teknologi informasi diperlukan sistem yang aman dan perlindungan data yang memadai. Yang ketiga yaitu sumber daya dan kompetensi. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya kompetensi dalam mengelola teknologi informasi dan bisa menjadi hambatan dalam mengimplementasikannya. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama adalah automasi dan efisiensi. Teknologi informasi memungkinkan automasi berbagi tugas dan proses, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua yaitu komunikasi global. Teknologi informasi mengubah orang dari berbagai belahan dunia, memungkinkan komunikasi global secara real time. Yang ketiga yaitu akses informasi. Teknologi informasi memberikan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan melalui internet, membuat pembelajaran dan penelitian lebih mudah. Nah, selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI dan teknologi canggih lainnya seperti Internet of Things atau IoT
akan meningkatkan otomatisasi dan konektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu komputasi kuantum. Perkembangan komputasi kuantum akan mengubah kemampuan komputasi dan memecahkan masalah yang saat ini sulit dipecahkan. Yang ketiga yaitu realitas virtual. Aplikasi realitas virtual atau VR akan semakin berkembang kehadirannya, pengalaman interaktif yang lebih mendalam di berbagai bidang termasuk pendidikan dan hiburan. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, sejarah perkembangan komputer. Pada presentasi ini kita akan membahas perkembangan komputer dari zaman purba hingga masa modern. Selanjutnya adalah pengertian dan definisi komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu komputer analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Selanjutnya yaitu komputer mekanik. Komputer yang digunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung, menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Selanjutnya yaitu generasi komputer pertama. Komputer tabung vakum. Memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan. Yang kedua yaitu program Barecher. Merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk dieksekusi dengan program yang dapat diprogram ulang. Yang ketiga yaitu Unives 1, menggunakan tabung vakum yang lebih andal dan merupakan komputer pertama yang diproduksi secara komersial. Nah, selanjutnya yaitu generasi komputer kedua. Yang pertama adalah transistor. Transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Yang kedua yaitu kartu ponsel. Kartu ponsel digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer. Yang ketiga adalah komputer arsitektur pipa. Komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya yaitu generasi komputer ketiga, sirkuit terpadu, melahirkan mikroprosesor yang menjadi dasar komputer modern. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi seperti Unix dan DOS menjadi kunci dalam pengoperasian komputer dan mengaktifkan program aplikasi. Yang ketiga yaitu PC dan personal komputer. PC menjadi populer dan terjangkau bagi konsumen akhir. Yang keempat adalah GUI dan mouse, antarmuka grafis pengguna dan mouse revolution mempermudah pengoperasian komputer. Selanjutnya yaitu generasi komputer keempat. Yang pertama adalah perkembangan jaringan komputer lokal dan internet, merevolusi pertukaran informasi dan memungkinkan akses globalisasi. Yang kedua yaitu computing yang lebih cepat. Kemajuan dalam komputasi kuantum, komputer berbasis DNA, dan kecerdasan buatan membuka jalan bagi masa depan yang menakjubkan. Yang ketiga yaitu teknologi bergerak. Ponsel pintar dan tablet memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang tak terbatas. Nah, selanjutnya yaitu materi ketiga, dasar-dasar perangkat keras. Mari kita mulai dengan mempelajari dasar-dasar perangkat keras komputer dan bagaimana mereka bekerja bersama. Selanjutnya yaitu adalah mekanisme kerja komputer. Pertama kerja komputer, yang kedua bit, byte, dan buzzword. Yang ketiga adalah inti dari komputer, yang keempat adalah memori komputer. Selanjutnya adalah alat input dan output. Yang pertama adalah keyboard, yang kedua monitor, ketiga printer, keempat mouse. Selanjutnya yaitu alat penyimpanan. Yang pertama flash drive.
Flash drive adalah alat penyimpanan portable yang praktis. Yang kedua adalah solid state drive atau SSD. SSD adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Yang ketiga adalah hard drive atau HDD. Hard drive adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Selanjutnya yaitu sistem komputer, komponen. Mempelajari tentang komponen utama yang membentuk sistem komputer, serta motherboard, power supply, dan kartu grafis yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah perkembangan, tinjauan evolusi sistem komputer dari generasi ke generasi, dari mainframe kuno ke komputer jinjing dan komputer masa depan dalam era kecerdasan buatan. Yang ketiga adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah inti dari perangkat lunak yang mengelola semua operasi dari komputer. Selanjutnya yaitu penutup. Sekarang Anda telah mempelajari dasar-dasar perangkat keras komputer. Selanjutnya yaitu materi keempat, konsep program dan sistem software. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tujuan, definisi, elemen, metode pengembangan, peran analisis, kebutuhan, tantangan, serta manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Selanjutnya yaitu tujuan, konsep, program, dan sistem perkembangan lunak. Perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak, serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan efisiensi dan kualitas tinggi. Definisi program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Selanjutnya yaitu elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak sendiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu metode pengembangan program, sistem, dan perangkat lunak. Yang pertama adalah waterfall, metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear dan terstruktur. Yang kedua adalah DevOps, metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan dan operasi. Yang ketiga adalah Agile, metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu tantangan dalam mengimplementasikan konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Yang pertama adalah kompleksitas. Pengembangan perangkat lunak yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang lebih baik antar tim. Yang kedua yaitu kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak adalah tantangan yang terus-menerus mengingat adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Yang ketiga adalah perubahan kebutuhan. Kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu, sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Selanjutnya yaitu keunggulan dan manfaat penggunaan konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Yang pertama adalah produktivitas tinggi. Dengan perangkat konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik, pengembangannya perangkat lunak dapat dilakukan dengan efisiensi tinggi sehingga meningkatkan produktivitas tim. Yang kedua adalah peningkatan keamanan. Dengan fokus pada keamanan perangkat lunak, konsep program dan sistem perangkat lunak dapat membantu mengurangi resiko serangan dan memastikan integritas data. Yang ketiga adalah kualitas unggul.
program pengembangan yang terstruktur dan metode pengujian yang ketat memastikan bahwa perangkat lunak memiliki kualitas tinggi dan bebas dari bug atau kesalahan. Yang keempat adalah peningkatan keandalan. Penerapan konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik dapat meningkatkan kehandalan perangkat lunak sehingga meminimalisir waktu tidak aktif dan menggunakan sistem Selanjutnya yaitu materi kelima mengenai proses kata sampai dengan paperless dan publishing. Lebih dari sekedar mengetik, proses kata melibatkan pengolahan, penyuntingan, dan penyelesaian untuk menghasil terbaik. Selanjutnya yaitu alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Yang pertama adalah fitur kolaborasi, metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear yang terstruktur. Yang kedua yaitu tools penyuntingan PDF, memudahkan konversi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Yang ketiga adalah spelling dan grammar check, mendeteksi dan memberi saran pada kesalahan penulisan. Yang keempat adalah word art dan insert media, mempercantik penampilan dokumen dengan penambahan gambar, video, atau desain grafis. Selanjutnya yaitu sejarah desktop publishing. Yang pertama adalah 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktivitas offset penting. Nah, yang kedua yaitu 1990, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Yang ketiga yaitu sekarang. Banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, Quarks Express, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak dan yang rapi dan profesional. Selanjutnya yaitu spreadsheet sebagai alat pengolahan data. Yang pertama adalah laporan keuangan, menyajikan data keuangan dalam bentuk tabel menjadi mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua yaitu perancangan fitness, mencatat jadwal, senam, dan latihan untuk membantu kemajuan perawatan kesehatan. Yang ketiga adalah perencanaan proyek, membuat jadwal dan rencana pemenuhan proyek dalam waktu. Selanjutnya yaitu software statistik. Yang pertama adalah SPSS, software untuk pemrosesan data, statistik, dan analisis data. Yang kedua adalah Microsoft Excel, software untuk membuat grafis dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. Yang ketiga adalah SAS, software lengkap untuk pemrosesan dan analisis data statistik pada skala besar. Selanjutnya yaitu statistik dan data analisis. Yang pertama adalah statistik deskriptif, gagasan dasar untuk merangkum, mengorganisasikan, dan menganalisis data. Contohnya melibatkan perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan distribusi. Yang kedua adalah hipotesis, prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan dan menggunakan informasi data atau untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang ketiga adalah analisis variansi atau ANOVA, berguna dalam menentukan pengaruh variabel independen pada variabel dependen dan melakukan perbandingan lebih dari dua kelompok. Selanjutnya yaitu visualisasi ilmiah. Yang pertama adalah astronomi, secara visual memberikan gambaran benda-benda langit yang sulit terlihat. Nah, yang kedua adalah kedokteran, menunjukkan visualisasi penyakit dan diagnosis yang sulit dipahami melalui praktek klinis. Yang ketiga adalah genetika, ilustrasi yang mudah dipahami mengenai bagaimana DNA bekerja dan bagaimana mutasi mempermudah pola pewaris gen. Selanjutnya yaitu perhitungan risiko dalam paperless publishing. Yang pertama adalah keamanan sistem, memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik. Yang kedua adalah keuntungan lingkungan,
membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Yang ketiga adalah rendahnya biaya produksi. Menekan biaya dalam penggunaan kertas dan tinta pada percetakan. Selanjutnya yaitu materi ke-6, apresiasi grafis, hipermedia dan multimedia dan dalam presentasi, mencakup definisi dan manfaat grafis dalam presentasi, pengertian dan contoh-contoh hipermedia, serta pengertian dan contoh-contoh multimedia. Nah, selanjutnya yaitu pengertian grafik. Pertama, komunikasi visual. Grafik adalah presentasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua adalah tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Yang ketiga yaitu kreativitas. Grafik memungkinkan penambahan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Yang keempat adalah visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu hipermedia dalam presentasi. Yang pertama adalah pengertian hipermedia. Hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Nah, yang kedua adalah interaktif, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Nah, yang ketiga yaitu engagement. Dengan menggunakan hipermedia presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Selanjutnya yaitu pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama adalah kompleksitas informasi. Multimedia membantu dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dengan menggabungkan teks, gambar, suara, dan video. Nah, yang kedua adalah interaksi audiens. Melalui elemen multimedia dan interaktif, audiens dapat berpartisipasi dalam presentasi dan merasakan pengalaman langsung. Yang ketiga adalah kreativitas ekspresi. Multimedia memberikan peluang eksplorasi kreatif dalam menyajikan pesan yang menggunakan animasi, efek, visual, dan desain yang menarik. Selanjutnya yaitu perbedaan antara grafik, hipermedia, dan multimedia. Yang pertama adalah grafik, bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Yang kedua adalah hipermedia, tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Yang ketiga adalah multimedia, penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Selanjutnya yaitu penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama adalah grafik. Gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau penyederhanaan konsep kompleks dengan gambar. Yang kedua adalah hipermedia. Memberikan pengalaman interaktif pada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Nah, yang ketiga yaitu multimedia. Gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan penekanan penting. Grafik, hipermedia, dan multimedia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi dalam era digital saat ini. Apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan ke-6, manfaat database dan pengaplikasiannya. Pemanfaatan database menjadi penting dalam era digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dengan efisien. Selanjutnya adalah pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi
dan akurasi bisnis. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan database. Yang pertama adalah penyimpanan efisien. Database memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan penghemat biaya. Nah, yang kedua yaitu pemeliharaan data. Database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Nah, yang ketiga yaitu akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Yang keempat adalah analisis data. Dengan database, perusahaan dapat menganalisis data secara efektif, mengidentifikasi tren, memprediksi perkembangan pasar, dan meningkatkan pengembalian keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama adalah manajemen persediaan. Database membuat bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien, memastikan pasokan yang cukup dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kemubaziran bahan. Nah, yang kedua yaitu manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Yang ketiga yaitu analisis data dan bisnis. Database digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk, yang dapat membantu bisnis dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang lebih sah, kehilangan data, dan kerusakan. Langkah-langkah penjagaan keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data. Selanjutnya yaitu implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan pelindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menerapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengolahan database. Yang pertama adalah skalabilitas. Seiring bisnis berkembang, skala dan kompleksitas database juga meningkat. Menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua adalah kecepatan dan kinerja, memastikan kinerja database yang optimal dalam mengakomodasi permintaan yang meningkat dan kebutuhan akses data real time. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan peraturan, mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan database. Selanjutnya yaitu pengembangan database di masa depan. Yang pertama adalah database terdistribusi. Penggunaan database terdistribusi akan meningkat, memungkinkan data tersedia secara real time dan memproduksi risiko kegagalan untuk titik. Yang kedua yaitu integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI. Integrasi antara database dan kecerdasan buatan akan semakin berkembang, mengoptimalkan analisis data dan pengembalian keputusan bisnis. Yang ketiga adalah lebih terfokus pada keamanan. Keamanan akan menjadi prioritas utama dalam perkembangan dan penggunaan database untuk melindungi data dari serangan cyber.
Selanjutnya yaitu pertemuan ke-7, pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Selanjutnya yaitu Basic of Computer Networking. Local Area Network atau LAN. Memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Yang kedua yaitu Wide Area Network atau WAN, pelajari tentang WAN dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas, memungkinkan komunikasi global. Nah, yang ketiga yaitu Network Protocols. Jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang andal. Selanjutnya yaitu The Power of Email. Yang pertama yaitu komunikasi yang efisien. Temukan bagaimana email merevolusi komunikasi, memungkinkan cepat dan pertukaran pesan dan dapat diandalkan dokumen dan media. Yang kedua yaitu peningkatan kolaborasi. Jelajahi bagaimana email memungkinkan dengan lancar kolaborasi antara tim anggota, mendorong produktivitas dan manajemen proyek yang efisien. Yang ketiga yaitu konektivitas global. Memahami bagaimana email memungkinkan komunikasi instan, lintas benua, menjembatani kesenjangan antara individu dan bisnis di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu telekonferensi, mendobrak hambatan. Yang pertama yaitu pertemuan virtual. Temukan cara telekonferensi. Teknologi memungkinkan individu dari lokasi perbedaan melakukan pertemuan, menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua yaitu konferensi video. Jelajahi manfaat video konferensi seperti komunikasi tatap muka virtual, visual isyarat, dan ditingkatkan kolaborasi. Yang ketiga yaitu webinar. Pelajari bagaimana webinar menyediakan platform interaktif untuk sesi pendidikan lokal karya dan konferensi dapat diakses oleh khalayak luas. Selanjutnya yaitu instant messaging. Connecting in real time. Pertama yaitu real time communication. Rasakan kenyamanan pesan instan untuk komunikasi langsung, memungkinkan pengembalian keputusan yang tepat dan pembagian informasi yang cepat. Nah, yang kedua yaitu group chat. Jelajahi kekuatan obrolan grup, fasilitasi komunikasi yang efektif di antara mereka anggota tim, departemen, atau kelompok masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu virtual friends. Tetap terhubung dan bangun hubungan melalui kehadiran virtual, memungkinkan individu agar dapat diakses dan responsif kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yaitu transforming the world of information. Yang pertama yaitu instant access to information. Temukan bagaimana jaringan komputer dan telekomunikasi memiliki pengembalian informasi yang diubah, memberikan kita akses langsung ke kekayaan pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu business efficiency. Jelajahi bagaimana komunikasi digital meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan konektivitas global. Nah, yang ketiga yaitu Internet of Things atau IoT. Memahami dampak jaringan dan telekomunikasi pada IoT, menghubungkan perangkat pintar untuk proses otomatisasi dan pertukaran data. Selanjutnya yaitu consumption. Yang pertama adalah Indus Publicities. Kenali yang tidak
terbatas, memungkinkan komputer jaringan dan telekomunikasi pembutuhan cara kita berkomunikasi dan akses informasi. Yang kedua adalah connecting the world. Renungkan kekuatan global konektivitas dan bagaimana komputer jaringan telah membawa orang dan budaya menjadi lebih dekat atau sama lainnya daripada sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu the future of networking. Jaringan, bayangkan masa depan komputer jaringan seperti yang muncul teknologi terus terbentuk cara kita terhubung dan berkomunikasi di era digital. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-8, pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan informasi komunikasi yang cepat dan efisien. Yang pertama adalah awal mula internet. Yang pertama adalah kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk bertujuan komunikasi militer. Perkembangan protokol. Yang kedua adalah pengembangan protokol atau TCP atau IP. Pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan dan memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Ketiga yaitu lahirnya WWW. Pada tahun 1990-an, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi internet. Yang pertama adalah kecepatan transmisi data-data. Teknologi internet terus berkembang. Peningkatan kecerdasan transmisi data yang memungkinkan streaming video, konferensi video, dan pertukaran file yang lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu perangkat terhubung, smartphone, tablet, dan perangkat Internet of Things atau IoT memungkinkan konektivitas internet di mana-mana, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu komputasi awan. Perkembangan komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Selanjutnya itu dampak internet terhadap kehidupan manusia. Akses informasi global, internet memungkinkan akses cepat ke informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang kedua adalah komunikasi instan. Media sosial, aplikasi, obrolan memungkinkan komunikasi real time dengan orang di seluruh dunia. Yang ketiga adalah peluang bisnis baru. Internet mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru seperti e-commerce dan layanan online. Yang keempat adalah terbukanya akses pendidikan. Kelas online memberi daya digital dan perpustakaan virtual, memperluas akses ke pendidikan. Selanjutnya yaitu perubahan gaya hidup akibat internet. Yang pertama adalah gaya hidup digital. Internet telah mengubah cara kita berbelanja, bekerja, bersosialisasi, dan mengakses hiburan. Nah, yang kedua yaitu sumber informasi utama. Internet menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, menggantikan media tradisional. Nah, yang ketiga adalah kehadiran online. Kehadiran dan reputasi online menjadi semakin penting bagi individu dan bisnis. Nah, yang keempat adalah ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada perangkat dan konektivitas internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tantangan dan isu terkait internet. Privasi dan keamanan, ancaman keamanan cyber, kebocoran data, dan pengumpulan data pribadi menjadi masalah penting. Nah, yang kedua adalah konten berbahaya.
penyebaran informasi palsu, konten ekstrim, dan konten-konten dewasa dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku pengguna. Nah, yang ketiga yaitu kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama dengan teknologi-teknologi internet, menimbulkan kesenjangan digital. Nah, yang selanjutnya adalah masa depan internet. Yang pertama adalah teknologi 5G. Jaringan 5G akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet, mendukung kemajuan teknologi masa depan. Yang kedua adalah Internet of Things. Pertumbuhan perangkat IoT akan memperluas konektivitas dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan buatan. Penerapan kecerdasan buatan akan meningkatkan pengalaman penggunaan dan efisiensi layanan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konektivitas global, internet telah menciptakan dunia yang berhubung secara global, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi. Yang kedua adalah inovasi berkelanjutan. Perkembangan teknologi internet terus mendorong inovasi dan membuka peluang baru di berbagai bidang. Nah, yang ketiga yaitu tantangan yang terus berkembang. Kemajuan internet juga membawa tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan kesenjangan digital yang harus terus diganti. Selanjutnya yaitu materi ke-9, memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Selanjutnya yaitu definisi konsep dasar infrastruktur. Yang pertama adalah basis data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Yang kedua adalah konektivitas, jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur data, memungkinkan akses dan pertukaran data. Yang ketiga adalah server dan penyimpanan. Infrastruktur data mencakup server, storage, dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data. Selanjutnya yaitu komponen utama. Infrastruktur data yang pertama adalah perangkat keras, meliputi server, storage, jaringan, dan komponen fisik lainnya yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Yang kedua adalah sumber data. Berbagai sumber data bagi internal maupun eksternal yang menjadi masukan bagi infrastruktur data. Yang ketiga adalah perangkat lunak. Meliputi sistem operasi, database, aplikasi analitik, dan alat manajemen data, dan memungkinkan pengolahan data dan analisis data. Yang keempat adalah pemrosesan data dan alur kerja, meliputi prosedur, kebijakan, dan alur kerja yang mengatur pengumpulan dan pengolahan dan distribusi data dalam organisasi. Selanjutnya adalah peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peran penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengembalian keputusan yang tepat dan efisien. Dengan infrastruktur data yang andal, organisasi dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis, menganalisisnya secara mendalam, dan pengubahan menjadi wawasan yang berharga untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Selanjutnya yaitu manfaat infrastruktur data yang efektif. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Infrastruktur data yang baik memungkinkan organisasi untuk mengakses, menganalisis, dan mendayagunakan data secara lebih efisien.
Nah, yang kedua yaitu inovasi dan pengembangan produksi. Infrastruktur data yang kuat dapat mendukung pengembangan produk atau layanan baru dengan memanfaatkan wawasan dari data, memungkinkan inovasi, dan memperluas usaha. Yang ketiga adalah pengembalian keputusan yang lebih baik dengan akses yang lebih mudah dan analisis data yang komprehensif. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data meningkatkan keefektifan operasional. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun infrastruktur data. Yang pertama adalah kompleksitas. Membangun infrastruktur data dan kompleksitas yang berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, dan dapat menggunakan tersendiri. Kedua adalah keamanan dan privasi. Menjaga keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama. Yang ketiga adalah sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran, keahlian, maupun infrastruktur dapat menghambat penggunaan infrastruktur data yang optimal. Diperlukan perencanaan matang dan manajemen sumber daya yang efisien. Nah, yang keempat adalah perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk selalu menyesuaikan infrastruktur data mereka. Selanjutnya yaitu materi ke-10 yaitu e-business. Mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan pengelolaan operasi bisnis. Ini melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik termasuk 1. Manajemen rantai pasokan, supply chain management, pengolahan data aliran barang dan informasi antara pemasok, produsen, dan pelanggan. Yang kedua yaitu manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management, menggunakan teknologi untuk mengolah interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga adalah procurement, proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dari pemasok. Nah, yang keempat adalah enterprise resource planning (ERP), sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Nah, yang kelima adalah learning, penggunaan teknologi untuk pelatihan dan pendidikan karyawan. Nah, yang keenam adalah komunikasi internal dan kolaborasi, penggunaan email, internet, dan alat kolaborasi untuk komunikasi internet perusahaan. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses perancangan dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun atau diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Yaitu contoh perancangan. Sistem sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem manajemen, inventaris, langkah-langkah perancangan sistem mungkin melibatkan 1. Pengumpulan kebutuhan dari staf gudang dan manajemen untuk mengetahui fitur apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut layak dibangun. Ketiga, merancang arsitektur sistem termasuk database untuk menyimpan data inventaris dan antarmuka pengguna untuk memasukkan dan mengolah data. Yang keempat adalah membuat prototipe awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang kelima adalah mengembangkan dan menguji sistem berdasarkan desain yang telah disetujui.
Nah, yang keenam adalah memasang sistem di lingkungan produksi dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Nah, yang ketujuh adalah memberikan dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Nah, dengan pendekatan dan terstruktur ini, rancangan sistem dapat memastikan bagaimana solusi yang dihasilkan efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.